melalui efisiensi usaha ternak dengan memanfaatkan sumber daya lokal Pak Yaumil. Iya Bu. Permisi, maaf ganggu waktunya nih. Nggak ganggu. Waduh, nggak. lagi sibuk ya Pak ya? Udah Nggak musim panen Pak ya? Udah, kita mulai panen Serewangi ini Bu. Ini kalau per hari berapa kilo Bapak dapatnya sekali panen? Kita per orangnya sekitar 500-an. Nah Bapak, ini kalau untuk perbedaannya, kalau Iya. serai kan biasanya dia ada untuk bumbu dapur ya. Nah ini bisa nggak Bapak dipakai untuk bumbu dapur? Nggak bisa kalau serai Nggak ini. bisa? Nggak bisa karena dia kadar citronellanya tinggi. Jadi baunya lebih ini, Lebih tajam lebih ya? tajam gitu. Oh, lebih Terus tajam. dari nggak ada rasa gitu. Oh nggak ada rasa, jadi nggak ngaruh buat untuk Nggak ngaruh. masakan bumbu dapur Pak ya. Pak, kalau kita lihat dari bibit unggulnya minyak Serewangi ini biar dapat kualitas yang bagus itu dari mananya Pak? Kita dari emang atur untuk bibitnya emang ada jenisnya. Jadi ada 3 jenis. Jadi yang pertama kita biasanya pakai G1, terus G2 sama Ceylon jenisnya. Ceylon ini bibit dari luar. Kalau yang dari kita dari sininya G1 G2 gitu. G1 G2. Berarti dia memang kayak ada kayak apa sih unggulnya itu dilihat dari bibit-bibitnya itu, dari jenis-jenisnya ya Pak ya. Dia ada peruntukannya gitu. Kalau Ceylon nih citronellanya berapa persen gitu. Jadi dia ada khusus emang. Ada khususnya. Khusus. Pak, khasiat yang lebih dominan dari si serai merah ini untuk apa Pak? Apakah untuk antioksidannya atau lebih untuk minyak gosoknya? Dia sebenarnya yang diambil ini kan minyak gosoknya itu antioksidannya juga. Oh, selain itu juga dia bisa buat pembersih kayak gitu dari limbah-limbahnya gitu. Buat cairan pembersih lantai kayak gitu. Oh, bisa juga? Bisa. Jadi dia ada produk turunannya dari minyak gitu. Dari limbah serainya itu. Nah, kalau untuk proses penanaman pastinya cuaca juga berpengaruh Pak ya. Nah, cuaca yang bagus itu kayak cuaca gimana Pak? Apakah kita di musim hujan biasanya. Oh, di musim hujan? Bukan panas? Bukan panas. Jadi di musim hujan jadi resiko untuk bibit matinya itu berapa persen cuma. Dia ini kan kalau terlalu panas juga kan nggak bisa tumbuh kan, kekurangan air juga sama kayak kita manusia juga kan. Layu nanti. Layu. Nanti ini juga dibantu proses penyiraman nggak Pak perharinya itu? Nggak, kalau habis penanaman kalau musim panas, ya kalau musim panas. Ya, kalau musim panas. Nanti layu dianya kalau musim, makanya kita waktu penanamannya itu di musim hujan gitu. Jadi kan kita nggak perlu penyiraman gitu kan. Oh iya ya, dibantu dengan hujan. Karena dia alami Pak ya. Alami karena kan dia kan dari hari kita nanam tuh kan seminggu baru tumbuh akarnya kan. Kalau nggak ada air kan mati. Iya, kayaknya sama. Pak, ini kalau aku lihat batang dari
Pak Pariandi. Waalaikumsalam. Bapak lagi sibuk nggak ini? Iya, ini lagi proses penyulingan serai wangi ini. Oh, nah tadi kan aku habis lihat Bapak Yaumil panen serai wangi tadi tuh kan, Ya. udah jelasin sama Pak Yaumilnya. Nah, aku pengen lihat nih Pak tahap proses penyulingannya langsung. Bisa Bapak jelasin nggak Oke, dari siap, siap. awal tahap penyulingannya? Oke, jadi dari proses pengambilan daun dari kebun, nanti kan tadi udah dimasukin ke ketel penyulingan. Oh, ke atas ini Pak ya? Ya, ke atas masuk ke ketel penyulingan, sekitar kapasitas ini sekitar 800 kg daun basah. Nah, setelah proses selesai, itu ketelnya ditutup, dikunci rapat, baru langsung kita melakukan pembakaran. Melakukan pembakaran, kita menggunakan bahan bakarnya kayu bakar ya. Kayu bakar, karena memang di kampung sini masih tersedia banyak kayu bakar, kita gunakan kayu bakar. Nah, setelah dibakar seperti ini, kurang lebih 1 jam mendidih. Begitu airnya mendidih, maka uap air yang mendidih ini mengangkat ekstrak minyak serai yang ada di daun serai tadi. Dari tadi uap yang panas yang membawa minyak serai itu masuk ke pendingin, keluarnya sudah dingin. Nah, ini proses minyak ini sudah keluar gitu ya, sudah keluar. Nah, uap air itu mencair karena proses pendinginan. Nah, uap airnya ini cair, namanya hidrosol di bawah. Nah, minyaknya di atas. Nah, ini minyaknya sudah mulai keluar. Agak ngangkat. Ya, agak kuning ini minyak. Jadi yang agak kuning ini minyak. Nanti begitu sekitar dari mendidih itu kurang lebih 4 jam, minyak yang ada di daun yang kita masukkan tadi habis. Nah, baru kita melakukan proses pengambilan minyak. Oh, pemisahan. Pemisahan Pak, ya? minyak. Ya. Nanti minyaknya kita tampung di botol-botol ya. ini atau di dirigen yang 5 liter. Karena satu kali proses ini biasanya untuk bahan baku 800 kg ini dapat minyaknya sekitar 6 kilo sampai 7 kilo minyak. Nah, untuk kalau pengaruh cuaca itu ada nggak Pak? Cuaca hujan atau panas itu mempengaruhi kualitas minyaknya juga nggak? Ada. 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 Biasanya kalau untuk minyak yang bagus itu di musim kemarau. Untuk minyak ya, ya untuk minyak. Biasanya rendemennya lebih tinggi, terus minyaknya lebih berarti lebih banyak dan lebih bagus gitu. Tapi kalau musim hujan dia lebih banyak mengandung air, jadi rendemen ataupun menghasilkan minyaknya lebih sedikit. Oh, lebih sedikit. Gitu. Oh, berarti cuaca juga pengaruh. Pengaruh. Dari mulai Ya. penanamannya itu Betul. musim hujan Pak ya kalau Betul. penanamannya. Kalau penanaman ya Harus di musim hujan. Oh, tapi pas Betul. untuk penyulingannya memang diharuskan bagusnya musim kemarau. Musim kemarau, dan waktunya juga harus kita lihat. Kalau daun serai ini dikatakan minyaknya ini minyak terbang, jadi dia mudah terbang. Artinya kalau dia udah siang sedikit dari jam 10 ke atas, minyaknya ini terbang. Artinya minyaknya kalau kita manennya di atas jam 10 itu sudah sedikit kadar minyaknya. Jadi harus dari pagi-pagi sampai jam 10 atau sore dari jam 4 sampai jam 6 lah seperti itu. Nah, aku lihat kalau ini limbah dari si serai merahnya Pak ya. Ya. Ini bisa dimanfaatin nggak Pak? Entah untuk pangan hewan atau apa segala macam. Untuk limbah daun serai, karena udah pernah diteliti juga oleh tim dari Unpad Bandung ke sini juga, mereka mengatakan bahwa limbah daun serai ini paling bagus untuk pakan ternak, tapi difermentasi dulu. Difermentasi dulu. Jadi di Indonesia yang daging sapi terbaik itu kalau pakannya limbah daun serai. Gitu. Seperti itu. Jadi Dan biar, bagus ya difermentasi dulu. difermentasi dulu. Pengaruh Ya. ke kualitas si hewan yang Betul. Jadi makannya. udah dicacah-cacah kita Berarti, fermentasi. bermanfaat ya. Ya, bermanfaat. Nah, kalau sekarang ini hanya untuk kompos saja. Kompos. Untuk kompos. Oh, lebih sering digunakan untuk kompos. Ya, untuk kompos karena di sini tidak ada peternak. Oh, iya.
gitu. Oh, Nggak ada yang peternak. lebih ke peternak, berarti Ya. untuk ke pupuk Pak ya? Pupuk ya, untuk pupuk. Nah biasanya minyak ini setelah kita ambil, ya untuk retail, untuk kemasan, biasanya kita udah punya label juga. Oke. Nah seperti ini seperti ini. Nah fungsi dari minyak serai ini biasanya untuk obat luar, bisa untuk masuk angin, kembung, terus untuk rematik seperti itu, untuk urut, dan juga dia ada antiseptiknya. Biasanya kita bikin juga untuk hand sanitizer gitu. Bisa. Karena Tapi dia juga dicampur ada alkohol. antibakterinya, Pak, Ya, ya, antibakteri dibacanya betul, antibakteri. betul. Karena pembeli minyak kita juga banyak para nelayan yang mereka ya selain untuk di laut masuk angin atau apa, nyamuk Pakai ini. paling takut sama baunya minyak serai ini. Jadi mereka tinggal untuk menghangatkan badan sama Semprot. biar nggak digigit nyamuk, kira-kira seperti itu. Berarti tinggal semprot aja Pak ya pemakaiannya. Ya tinggal di semprot, luar. tinggal digosok aja seperti itu. Banyak Pak manfaatnya, antibakteri, meringankan sakit rematik. Betul. Dan juga bisa untuk aromaterapi, menghilangkan stres gitu. Bisa ini. Bener banget, kayaknya butuh untuk menghilangkan stres. Betul. Jadi banyak yang membutuhkan. Pak, makasih udah jelasin tentang tahap penyulingan si minyak Serewangi. Ya. Bisa nggak kita langsung Bapak antarin dia, pengen lihat proses pengemasan si minyak Serewangi. Oh bisa. Ini pengemasannya di rumah. Jadi kita Langsung aja. langsung ke rumah. Oke, siap. Oke, Langsung, ayo. Waalaikumsalam. Oh, jadi ini tempat ngemas hasil ini tadi Pak, penyulingan minyak serai merahnya. Betul. Jadi habis dari proses penyulingan di sana, kita minyak serai yang sudah kita ambil ini kita kemas. Kita kemas ke botol-botol kecil. Kalau yang ini yang 25 mili, kalau ini 60 mili. Ya. Karena ada beberapa reseller juga kita untuk di Pangkal Pinang, Muntok sama Sungai Liat. Oh, Seperti itu itu. kalau market untuk target-target penjualannya itu kemana aja Pak? Pernah ke luar pulau, ke Jakarta. Di saat pandemi kemarin berhenti. Kita masuk ke travel umroh dan haji di Jakarta. Itu bisa sebulannya 300 sampai 500 botol kemasan yang 60 mili ya per bulan. Tapi di saat pandemi travelnya tidak jalan, umroh hajinya juga berhenti.
dapat ilmu baru tentang minyak serai merah ini, apa aja manfaatnya Pak ya? Iya, betul. Dari cara panennya, dari Proses penyulingannya tadi. proses penyulingannya, terus juga kualitasnya itu bagus, panennya itu pada saat kapan dan penyulingannya juga Betul. kapan Pak ya? Iya. Banyak sekali manfaatnya. Jadi terima kasih Bapak dan tim sudah Sama-sama. mengajak dia untuk melihat proses Oke. penyulingan ini minyak serai merah. Nanti kapan-kapan ajak lagi Bapak kalau ada potensi baru lagi di Desa Beruas Kecamatan Kelapa Bangka Barat ini, ajak dia lagi Oke, biar makin siap. terlihat Banyak sih potensi yang lain banyak, tapi memang untuk inovasi Desa Beruas ini dari awal 2019 di pengembangan minyak atsiri serai wangi ini. Oke, siap. Gitu. Pemirsa, sampai berjumpa di episode selanjutnya dan sampai jumpa lagi bersama dia dan Bapak Pariandi. Pariandi. Kita ngemas lagi yuk Pak, yuk. Ayo. Biar lebih banyak.